Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Utari dari kelas 1A dengan NPM 25783009. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi. Materi pertama di sini ada tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah software, yaitu kumpulan instruksi yang dijalankan oleh komputer. Terus itu fungsinya itu yaitu untuk sistem operasi, terus itu ada aplikasi, game, dan juga software utilitas. Rekayasa perangkat lunak ataupun RPL yaitu proses sistematis untuk mengembangkan, memelihara, dan menguji perangkat lunak. Lalu tujuannya itu untuk menghasilkan software berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karakteristik software itu yaitu ada tidak terwujud ataupun tidak berwujud. Yang kedua ini ada mudah berubah. Yang ketiga ada mudah diaplikasi. Dan yang keempat ini ada tidak aus seperti hardware. Lalu topik selanjutnya itu topik yang kedua itu ada tentang proses rekayasa perangkat lunak, yaitu proses RPL ini menggambarkan alur pembuatan software dari awal hingga akhir. Tahapan umumnya itu ada 5. Yang pertama ini ada communication, yaitu mengumpulkan kebutuhan. Yang kedua ini ada planning, yaitu menentukan jadwal, biaya, dan juga ruang lingkup kerjanya. Yang ketiganya itu ada modeling, yaitu mendesain sistem. Yang keempatnya itu ada construction, yaitu coding ataupun testing. Yang kelimanya itu ada deployment, yaitu implementasi dan maintenance. Terus itu metodologi yang sering digunakannya itu yang pertama ini ada waterfall, yang kedua ada agile, yang ketiga ada spiral, dan juga yang keempat ini ada iterative development. Lalu topik selanjutnya itu yaitu topik yang ketiga itu ada tentang analisis dan desain sistem. Analisis sistem ini yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang keduanya itu ada melakukan studi sistem yang sudah ada, dan yang ketiga ini ada menghasilkan dokumen requirement. Lalu desain sistemnya itu ada membuat model awal sistem yang akan dibuat. Yang selanjutnya itu ada desain. Nah, desain ini meliputi yang pertama itu desain arsitektur, yang kedua desain database, yang ketiga ini desain antarmuka yaitu UI UX, dan yang keempat ini ada desain proses yaitu diagram alir ataupun UML. Topik yang keempat itu adalah SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka kerja yang berisi tahapan pengembangan software. Tahapan SDLC ini meliputi 6. Yang pertama itu ada requirement analysis, yang kedua ada system design, yang ketiga ada implementation ataupun coding, yang keempat ini ada testing, yang kelima ada deployment, yang keenam ini ada maintenance. Setiap model SDLC, waterfall, agile, V-model memiliki cara kerja berbeda, tetapi tahapannya mirip. Selanjutnya itu topik yang kelima ada tentang rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah teknik pemrograman yang berfokus pada yang pertama itu ada logika program yang jelas. Lalu kedua ini menggunakan struktur dasar seperti squash ataupun squash itu alur berurutan. Lalu selection itu percabangan.
Dan yang terakhir ini ada interaction ataupun perulangan. Ciri-cirinya itu yang pertama ada kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Yang kedua ada minim penggunaan Goto. Yang ketiga ini ada cocok untuk program sederhana sampai menengah. Untuk topik yang keenam ini tentang rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek ataupun OOP. OOP adalah pendekatan pemrograman yang memakai konsep objek. Konsep utama OOP ini meliputi tentang yang pertama ada kelas yaitu template ataupun kerangka objek. Yang kedua ini ada objek yaitu instance dari kelas. Yang ketiga ada encapsulation yaitu menyembunyikan data yaitu private ataupun public. Yang keempat ini ada inheritance yaitu pewarisan sifat kelas dari induk. Yang kelima ini ada polymorphism yaitu kemampuan objek memiliki bentuk yang berbeda. Dan yang keenam ini ada abstraction yaitu menyembunyikan detail yang tidak perlu. Keunggulan OOP ini yaitu modular, mudah dikembangkan, reusable dan lebih aman. Lalu materi yang terakhir itu materi yang ketujuh yaitu tentang UML, Unfit Modeling Language, yaitu UML adalah bahasa pemodelan untuk mengembangkan struktur dan perilaku sistem. Diagram UML yang sering digunakan ataupun yang sering dipakai yaitu di struktural diagram. Nah, di struktural diagram ini meliputi tentang yang pertama ada kelas diagram, yang kedua ada objek diagram, yang ketiga ini ada komponen diagram, dan yang keempat ini ada deployment diagram. Lalu meliputi lagi tentang behavioral diagram. Nah, di behavioral ini meliputi tentang yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada squeeze diagram, yang ketiga ada activity diagram, dan yang keempat ini ada tentang state machine diagram. Nah, fungsinya itu untuk membantu developer memahami sebuah sistem sebelum coding. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.